Pemimpin Indonesia ke depan perlu selalu dan banyak membaca buku-buku kelas dunia terutama tentang geopolitik. Membaca buku ya, bukan menonton, apalagi nonton film mesum. Jangan ya. Ngomong-ngomong tentang buku, saya kemarin baru saja menemukan sebuah buku lama, buku tahun 2005-an yang saya ingin narasikan kepada sahabat, yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bernegara. Judulnya Kisah Para Diktator, karya Jules Archer. Buku tersebut mengulas bagaimana sepak terjang para diktator di dalam memerintah, baik kekuasaan itu didapat dengan cara demokratis atau pemilihan langsung ataupun melalui kudeta. Yang menarik, asal-usul seorang diktator itu tidak mengenal asalnya. Bisa saja berasal dari kalangan elit, bisa juga dari kalangan kampung yang deso. Secara ideologi, diktator juga bisa berasal dari kalangan kiri, sosialis atau komunis, maupun dari kalangan kanan, liberal atau demokratis. Semua sama saja, nggak ada urusannya sama asal lahir dan ideologinya. Intinya, tindakan diktator bisa dilakukan oleh siapa saja yang haus kekuasaan. Orang-orang yang dikatakan melakukan tindakan diktatorship seperti Franco dari Spanyol, Juan Perón dari Argentina, Salazar dari Portugal, Fidel Castro dari Kuba, Diaz dari Meksiko, Mussolini, Stalin dari Rusia, dan lain sebagainya. Itu asal-usulnya beragam dan ideologi politiknya juga beragam. Cara mengambil kekuasaannya juga beragam. Ada yang demokratis, ada yang dikudeta, dan ada yang mengkudeta. Jadi isi buku itu saya coba sarikan kepada sahabat semua. Hal apa yang kebanyakan dilakukan oleh seorang diktator untuk melanggengkan kekuasaan itu? Kira-kira sebagai berikut. 1. Mereka melakukan taktik memecah belah masyarakat dengan opini dan segregasi pemisahan kelompok, kemudian melumpuhkan kebebasan berpikir kritis rakyat kepada penguasa dalam rangka ingin melanggengkan kekuasaannya. 2. Memelihara pertentangan golongan atau kelas sosial, elitis versus rakyat kebanyakan misalnya. Taktik adu domba, sehingga masyarakat berhadapan satu sama lainnya, saling curiga mencurigai. 3. Menguasai sumber informasi seperti media cetak atau media elektronik, kemudian menutupi info kebaikan lawan politiknya, di mana lawan politiknya dicitrakan sangat buruk dan juga diciptakan sebagai musuh bersama. 4. Tidak pernah mengakui kesalahan, apalagi meminta maaf. Walau banyak kesalahan dilakukan, namun tetap tutup mata, tutup telinga. Dan siapa yang menentang atau berani menyatakan dirinya salah, orang itu pasti akan mendapatkan hukuman. 5. Hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tajam ke lawan politik, tumpul ke kroninya. Lembaga hukum dikebiri hanya sebagai alat kendali lawan politik atau penekan yang beda pendapat. Sahabat, setelah membaca buku tersebut untuk kedua kalinya, saya mengucap syukur alhamdulillah karena kita Indonesia tidak termasuk kategori tersebut, yaitu negara tidak dipimpin secara diktatorship ya. Mereka tidak haus jabatan penguasanya dan sangat peduli rakyat. Karena kalau ada kemiripan dalam 5 poin di atas, maka kita sebaiknya mendengar cerita tentang kisah keledai dan macan berikut ini. Pada suatu hari, keledai berkata, "Rumput itu biru." Macan pun menjawab, "Ya enggak lah, rumput itu hijau. Biru, hijau, biru, hijau." Mereka berdua saling berdebat. Keduanya berdebat dengan panas, penuh emosi, yang kemudian keduanya mencari jalan tengah. Keduanya akhirnya menghadap sang Raja Rimba yang terkenal adil, sang singa, untuk memberikan jawaban mana dari mereka yang benar. Raja Rimba, sang singa, sedang duduk di singgasananya di atas bukit, mendengarkan dengan seksama ketika sang keledai berteriak, "Yang mulia, apakah benar bahwa rumput itu warnanya biru?" Sang Raja Rimba menjawab, "Benar, rumput warnanya biru." Kemudian keledai itu maju lebih depan lagi ke hadapan sang raja dan berkata, "Itu macan tidak sependapat dengan saya dan mengatakan rumput itu hijau. Padahal rumput itu biru. Mohon macan itu dihukum yang mulia." Kemudian sang raja mengumumkan, "Kamu macan dihukum 1 tahun penjara." Mendengar keputusan sang Raja Rimba, keledai bersorak sukacita, menari-nari sambil berkata, "Rumput itu biru." Macan dengan jantan menerima hukuman tersebut, namun tetap mempertanyakan keputusan sang Raja Rimba. "Yang mulia, kenapa saya dihukum? Bukankah rumput itu benar hijau warnanya?" Raja Rimba pun menjawab, "Benar adanya, rumput itu hijau." Kemudian sang raja meneruskan kalimatnya, "Sesungguhnya hukumanmu itu tidak ada hubungannya dengan apakah rumput itu warnanya hijau atau biru. Hukuman itu adalah untuk kamu yang gagah berani dan pintar. Mengapa kamu menghabiskan waktu berdebat tidak ada gunanya dengan keledai yang bodoh dan tukang mengeluh tersebut? Sungguh, sebuah kebodohan untuk berdebat dengan orang bodoh. Kedunguan hakiki menyia-nyiakan waktumu untuk berdebat dengan makhluk fanatik
fanatik buta yang tidak peduli dengan kenyataan dan masalah sebenarnya. Kamu tahu kebenarannya bahwa rumput itu hijau, namun kamu terus berdebat dengan mereka yang peduli hanyalah pokoknya khayalan dan kebenaran dirinya yang harus diikuti semua orang. Mendiamkan makhluk seperti itu adalah kebodohan hakiki yang kamu lakukan. Mereka itu makhluk yang penuh dengan ego, penuh dengan kebencian, penuh dengan ketidakpercayaan diri. Yang mereka inginkan adalah untuk menjadi selalu benar walaupun mereka itu salah. Mereka haus perhatian, mereka gelisah dengan apa yang mereka punya, dan mereka takut diambil haknya oleh orang lain, padahal mereka mengambil. Kamu dihukum karena ketidakpedulian kamu akan hal yang lebih penting. Kamu dihukum karena kepintaran kamu tertutup oleh teriakan orang bodoh dan ketutup makian makhluk pembenci. Padahal damai dan ketenangan hanya ada ketika kebenaran dan keadilan ditegakkan. Yang semua ini tidak akan terjadi kalau kamu hanya berargumen dengan makhluk bodoh dan mendiamkan perilakunya yang haus perhatian dan ketidakamanan dirinya. Kau diamkan. Peace.